Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi yang kalian catat kemarin, yaitu mengenai nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini apa? Nilai mutlak ini jarak antara bilangan dengan angka 0 di garis bilangan ya. Jadi jaraknya. Jadi misalnya kalau dia ngomong harga mutlak, ini lambang harga mutlak itu ada garis 2 kiri kanan ya. Kalau ada garis lurus kiri kanan berarti dia harga mutlak. Berarti dia nilai mutlak. Nah, kalau misalnya Ibu buat di sini harga mutlak 3, artinya yang kita hitung itu jarak dari 0 ke angka 3. Jarak dari 0 ke angka 3. Ini berarti 1 2 3. Ada 3 lompatan karena itu di sini sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, terus harga mutlak dari min 3. Min 3 berarti dari 0 ke min 3. 1 2 3. Ada 3 juga kan? Berarti dia sama dengan 3. Nah, itu maksudnya nilai mutlak. Nilai mutlak itu jarak 0 ke salah satu bilangan yang lain. Jadi kalau dia ke min 3 berapa langkah, kalau ke 2 berapa langkah. Misal harga mutlak dari min 2. Nah, dari min 2 berarti dari 0 ke min 2. 1 2 langkah kan? Berarti sama dengan 2. Berarti negatif di sini yang kita bisa simpulkan, negatif di sini untuk harga mutlak dia tidak berpengaruh. Walaupun dia negatif, hasilnya pasti tetap positif karena dia nilai harga mutlak itu jarak tidak pernah negatif ya. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan definisi dari harga mutlak itu ada 2. Jadi kalau ada harga mutlak dari X, dia ada 2 kemungkinannya. Yang pertama nilai X-nya positif, yang kedua nilai X-nya negatif. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada yang positif, ada yang negatif. Jadi nilai mutlak dari X itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau dia positif itu untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau dia lebih dari sama dengan 0, X-nya positif. Tapi kalau X-nya negatif, X itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia negatif, ya. Jadi itu. Untuk yang lebih dari 0 dia yang positif, untuk yang kurang dari 0 dia negatif, ya. Contoh, tentukan nilai X dari harga mutlak. Ini harga mutlak ya, ada garis 2 kiri kanan, ini harga mutlak. Harga mutlak X min 1 sama dengan 2. Untuk X lebih dari sama dengan 3. Untuk X lebih dari sama dengan 3. Dari definisi harga mutlak. Nah, dari definisi harga mutlak, di sini kan soalnya ini harga mutlaknya yang soal ya. Ini ngapa X? Karena ini X, ini definisi. Kalau soalnya X B, tapi kalau soalnya ada gandengan si X-nya kita melo I. Ya. Misal ini X min 1, harga mutlak X min 1. Nah, di sini berarti dia punya 2 kemungkinan. Yang pertama dia yang positif, X min 1 tetap sama seperti soal ya. Yang pertama itu sama seperti soal, kalau X dia X, kalau X min 1 dia X min 1. Nah, kalau yang kedua itu yang negatif. Berarti ini kita buat negatif X min 1. Tinggal tambahin min. Yang dalam ini sama seperti soalnya ya, yang dalam ini sama seperti soalnya. Tinggal kita tentukan ini untuk X lebih dari, yang ini untuk X kurang dari. Nah, kurang dari atau lebih darinya tidak harus 0. Kenapa ini 0? Karena X-nya tanpa teman, tanpa kawan, X-nya DW-an. Nah, kalau X-nya ada kawan kayak ini, dia ada harus 0 di sini. Cara nyarinya, cara nyari angko ini ya, cara nyari angkonya kita pakai soalnya. Soalnya X min 1 sama dengan, buat sama dengan 0, buat jadi sama dengan 0. Sama dengan 0 ini ketetapan ya. Kita harus buat jadi sama dengan 0 ketetapan. Nah, di sini yang kita minta X-nya berapa? Ini negatif kan? Kalau negatif pindah jadi positif. Sama dengan 1. Nah, angka 1 inilah yang kita masuk ke sini. Nah, 1 di atas, 1 di bawah. Ya. Angka 1 ini yang kita masukin ke dalam. 1 di atas, 1 di bawah. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita tentukan persamaan mana yang kita pakai. Persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Dari mana kita nentukan? Dari soal. Soal dia minta apa? X lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3 itu berapa baik sih? 3, 4, 5, 6 itu ya. Nah, di antara 2 iko ini yang termasuk di sini yang mana? Yang pojok atau yang bawah? Yang pojok. Ngapa yang pojok? Karena yang pojok ini dia
1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kan, masuk ke dalam sini kan, masih ada angka yang masuk dalam sini kan. Karena itu kita ngambil yang pojok. Bu, ngapa tidak ngambil yang bawah? Kalau yang bawah kita mulainya dari 0, min 1, min 2, min 3. Ada dari yang diminta dari soal ketik kan. Karena itu kita ambil yang atas. Kita ambil yang atas ya. Artinya karena kita yang ambil yang atas, kita pakai persamaan ini. Ya. Berarti X min 1 sama dengan, buat soalnya sama dengan berapa? 2. Ini dari soal ya. Ini dari soal. Tinggal kita pindah ruas. 2-nya tetap negatif, pindah jadi positif. 1 ya. Berarti X sama dengan 3. Nah, inilah nilai X-nya. X sama dengan 3. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 2. X, harga mutlak dari X plus 2 sama dengan 5 jika X kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini sama seperti ini atas, kita buat dulu definisinya, buat jadi 2. Buat dulu definisinya, buat jadi 2. Yang pertama sama seperti soal, X plus 2 sama cak soal. Yang kedua itu ditambahi negatif dari soal, X plus 2. Yang kedua ini harus ada kurung ya, harus ada kurung, minnya di luar, yang soalnya dikurung. Ini sama tapi dia pakai kurung terus ada min di luar ya, sama kayak ini. Ini ada kurung, ada min di luar, sama kayak tadi. Ini untuk X lebih dari, yang ini untuk X kurang dari. Nah, untuk nyari angka ini sama kayak tadi, kita pakai soalnya. X plus 2 sama dengan berarti X sama dengan positif, pindah jadi negatif. Nah, negatif 2 itu masuk ke soal, ke jawaban sini ya, pindah ke sini. Oke. Nah, sekarang kita tentukan lagi persamaan mana yang nak kita pakai, yang pojok apa yang bawah. Lihat lagi dari soal. Di soal dia minta kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 itu 1, 0, min 1, min 2 kurang ya, yang berkurang ya. Kalau kurang tuh ke kiri, kalau lebih dia ke kanan. Kalau lebih dia ke kanan, kalau kurang dia ke kiri. 3 garis bilangan ya. Kurang dari min 1. Nah, kurang dari min 1 tuh yang ini kurang. Ini kurang. Ke kiri dia kurang, kalau ke kanan dia lebih. Kalau ke kanan dia lebih. Oke. Kurang dari min 1, kurang dari 1, min 1, 0, min 1, 2, min 2 dan lain-lain. Itu ya. Kita lihat di sini di pilihan 2 ini yang mana yang kurang dari min, yang kurang dari 1. Kalau lebih dari sama dengan min 2, lebih dari min 2. Lebih dari min 2 berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kurang dari min 2 ini berarti mulai dari min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 dan lain-lain ya. Nah, kita lihat yang paling banyak sama itu yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah kan? Yang bawah yang paling banyak sama ya. Jadi kita pakai persamaan yang bawah. Karena persamaan yang bawah ini yang angka yang paling banyak sama itu yang di bawah dengan soal ya. Angka yang paling banyak sama dengan soal itu yang bawah. Jadi kita pakai yang bawah. Ini berarti min X plus 2 sama dengan 5 dari soal. Dari soal ya. Ini karena dia kurung, negatifnya kalikan ke dalam satu-satu. Ini berarti min X, min kali X, min kali plus min 2 ya. Ini ada plus, ini ada min kali plus min, 2-nya tetap. Itu ya. Ini min kali X, min X sama dengan 5. Sama kayak tadi kita pindah ruas, negatif pindah jadi positif, tambah 2. Berarti ini min X sama dengan 7. Kita butuh cuma X, berarti minnya harus seluruhnya dikalikan dengan negatif. Kita kalikan dengan negatif. Dikali dengan negatif. Min kali min plus min kali 7. Min 7 ya. Oke, berarti X sama dengan min 7. Oke. Sampai sini ditanyakan. Biar lebih jelas kita contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir itu X, harga mutlak dari X min 5 sama dengan 8 jika X kurang dari 5. Sama kayak tadi. Kita buat dulu definisinya. Harga mutlak dari 5
Yang pertama itu sama seperti soal X min 5. Yang keduanya kita buat negatif di luar, ada kurung ya. Ini sama seperti soal. Ini untuk X lebih dari, yang ini untuk X kurang dari. Oke. Kita tentukan X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Negatif pindah jadi positif. 5 taruh di sini, 5 taruh di bawah. Oke. Yang kurang dari 5 yang mana? Udah kelihatan ini, ya. Pasti ambil yang bawah kan, yang kurang dengan 5. Berarti kita ambil yang bawah. Min X min 5 sama dengan 8 dari soal. Ya, 8-nya dari soal. Oke. Negatif min X min kali min plus 5 sama dengan 8. Ini kita kalikan, min kali min plus. Ini berarti min X sama dengan 8 dikurang 5. Kenapa kurang? Karena positif pindah jadi negatif. X sama dengan min 3W ya. 8 kurang 5, 3. Ini ada negatif juga. Kalau ada negatif kita kalikan dengan negatif, Bu. Kalau misalnya dia positif, kalau positif tidak usah dikalikan lagi. Kayak yang ini tadi. Ya, kayak yang ini tadi. Ini kan positif, tidak perlu pakai perkalian min lagi. Ya, kalau positif tetap langsung itu hasilnya. Tapi kalau dia negatif baru kita kalikan dengan negatif. Ya. Oke. Ini berarti min kali min plus X sama dengan 3 kali min 3. Berarti X sama dengan min 3. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan?